Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali pada rekaman video saya. Yang mana pada bagian ini saya akan menyampaikan materi mengenai bangun ruang sisi datar atau bangun ruang sisi tegak ya. Yang pada ini adalah materi ketiga lanjutan ya. Materi ketiga daripada yang pertama adalah mengenai teorema Pitagoras ya. Yang kedua yaitu mengenai lingkaran, dan yang ketiga bangun ruang sisi datar atau sisi tegak. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini puji syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih bisa diberikan kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu kegiatan belajar yang kita lakukan dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh kali ini. Ya, untuk memulai kegiatan kita kali ini, ya sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk saya dan juga diberikan pemahaman untuk kalian yang juga sedang belajar. Baik ya, di sini sudah saya tampilkan video interaktif pembelajaran matematika ya pada materi bangun ruang sisi datar yang akan kita lakukan beberapa langkah-langkah. Baik, selamat menyimak dan jangan lupa dicatat apa yang bagian yang penting ya. Oke, ini di sini ada 4 nanti bangun ruang yang akan saya sampaikan ya. Dari ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, ini adalah bangun ruang sisi datar. Di sini sih bahasanya tegak, datar sama aja ya. Lalu kemudian dari 4 ini ada lagi sih yang lainnya yang masuk kategori bangun ruang, ada mengkerucut, bola, dan juga tabung, itu masuk bangun ruang sisi lengkung. Ya baik, disimak ya apa yang akan saya sampaikan. Pertama di sini mengenai kubus. Pengertian kubus. Pernahkah kamu melihat benda-benda seperti gambar berikut? Bangun di atas diberi nama kubus. Ciri khas dari kubus adalah semua sisinya sama, yaitu terbentuk dari persegi. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk seperti kubus diantaranya dadu, tempat kapur tulis, dan dus makanan. Oke ya, itu suaranya lebih besar dari video tersebut, tapi nggak apa-apa, saya hanya menjelaskan atau menambahkan. Baik, di sini saya mau lihat real time previewnya, mudah-mudahan bisa. Oke ya, ini dia bangun daripada kubus. Dia memiliki 6 sisi yang ini dia nih. Nah, ini kubus ya. Baik, nanti dia memiliki apa aja menjadi suatu sifat buat dia ya. Tuh. Oke, nah ini dia kubus secara 3 dimensi. Nah, oke, kita lihat lagi contohnya di kehidupan sehari-hari. Ada dadu ya, ini dadu. Nah, ini ada 6 mata dadu ya. Maka kalau untuk mengikat kubus itu terdapat 6 buah bidang atau sisi. Nah ini ya, makanya di dadu ada 6 mata, nggak ada 7 ya. Keren banget ya. Next, ini juga ada kapur, kardus kapur ya. Lebih tepatnya ini belum begitu terlihat seperti kubus, tapi kalau dibuat ya semua sama panjang pada rusuknya ya terjadilah kubus ya. Oke, nah seperti itu. Next, bangun di atas diberi nama kubus. Ciri khas dari kubus semua sisinya sama, yaitu berbentuk persegi ya, berbentuk persegi. Kemudian benda-benda dalam kehidupan sehari-hari ya tadi sudah disampaikan. Kita next. Unsur-unsur pada kubus. Perhatikan gambar. Kubus di atas diberi nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berikut ini unsur-unsur pada kubus. Pertama, sisi atau bidang. Sisi kubus adalah bidang-bidang yang membatasi kubus. Kubus mempunyai 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Sisi pada kubus di atas adalah A, B, C, D. Disebut sisi alas atau bawah. E, F, G, H disebut sisi atas. A, B, F, E disebut sisi depan. C, D, H, G disebut sisi belakang. B, C, G, F disebut sisi kiri. A, D, H, E disebut sisi kanan. Kedua, rusuk.
Rusuk kubus terbentuk oleh perpotongan dua buah sisi kubus. Kubus mempunyai 12 buah rusuk yang sama panjang, yaitu A, B, B, C, C, D, A, D, E, F, F, G, G, H, E, H, A, E, B, F, C, G, D, H. Ketiga, titik sudut. Titik sudut kubus terbentuk oleh perpotongan 3 buah rusuk. Kubus mempunyai 8 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Keempat, diagonal bidang. Diagonal bidang merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang sebidang tapi tidak bertetangga atau berdekatan. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H terdapat 12 buah diagonal bidang, yaitu AF, BE, BG, CF, DG, CH, AH, DE, AC, BD, EG, FH. Kelima, diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan garis yang menghubungkan dua buah titik sudut dalam ruang. Kubus mempunyai 4 buah diagonal ruang. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, diagonal ruangnya adalah AG, AB, CE, DF. Keenam, bidang diagonal. Bidang diagonal kubus yaitu bidang yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang yang sejajar dan rusuk yang menghubungkan kedua diagonal bidang tersebut. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai 6 buah bidang diagonal, yaitu B, C, H, E, A, D, G, F, A, B, G, H, C, D, E, F, B, D, H, F, A, C, G, E. Baik ya, sudah dijelaskan unsur-unsur pada kubus ya, kalau tidak salah ada 6 ya. Ya, ada 6 yang diawali dengan sisi bidang. Nah, ini akan terjadi juga unsur-unsur ini pada balok ya. Jadi harus benar-benar kalian simak di awal. Jadi nanti ke sana lebih gampang ya. Maksudnya ke sana yaitu dalam pemateri, dalam pemberian unsur-unsur juga pada balok gitu ya. Jadi pada kubus ini ada yang dikatakan sisi atau bidang. Nah, itu yang menutup bagian daripada ruangan balok gitu ya. Ruangan kubus ya. Jadi semua sisi dan bidang tersebut berdasarkan yang dikatakan di awal, dia terdiri atau 6 buah sisi atau bidang tersebut berbentuk persegi ya. Kalian tahu kalau persegi itu semua sisi panjangnya sama panjang. Nah, dikatakan persegi itu memiliki panjang sisi. Nah, beda di sini. Kalau di sini sisi yang dikatakan di sini yaitu merupakan sebuah bidang ya. Sisi yang dikatakan pada bangun ruang di sini adalah sebuah bidang, tapi sisi yang kalian kenal pada persegi adalah sebuah garis gitu ya. Nah, garis yang di sini dikatakan rusuk ya pada bangun ruang. Ingat ya, kalau garis di sini bukan sisi, takut terbalik gitu ya. Kalau garis pada bangun ruang itu dikatakan rusuk, tapi garis pada bidang datar dikatakan sisi. Nah, jadi sebelumnya contoh misalnya kalian mengenal bahwa luas persegi adalah sisi kali sisi. Ya, kalau pada persegi bidang datarnya ya, bukan bangun ruang, boleh kalian sebut garis tersebut merupakan sisi. Tapi pada bangun ruang ingat bahwa garis merupakan rusuk gitu ya. Nah, sisi di sini bersaling ada yang sisi alas ya, atau sisi bawah, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, sisi kanan. Jadi kalian bisa mengingatnya, mereka saling berpasangan ya. Apa semuanya di sini bukan berpasangan tapi semua sama, yaitu berbentuk persegi. Nah, itu mengenai sisi atau bidang. Kemudian ada yang namanya rusuk, tadi saya sudah katakan rusuk pada kubus di sini berbentuk garis ya, atau kalian nanti menyebutnya atau kerangka di sini. Nah, kerangka kubus. Nah, total kerangka kubus berjumlah 12 yang setiap kerangkanya atau panjang kerangkanya itu sama. Ya, karena dibentuk oleh persegi memiliki sisi yang sama panjang gitu ya. Dan bentuk kubus yaitu persegi ya, dari sisi tersebut membentuk kerangka atau rusuk. Nah, rusuknya itulah yang semua sama panjang. Berapa jumlah rusuknya? Ada 12 ya. Nah, pahami rusuk-rusuknya. Nah, kemudian titik sudut adalah titik pertemuan 3 buah garis pada kubus ya kan, 1, 2, 3 B ya.
BC, GC, DC, titik C, yaitu titik sudut. Nah, titik sudut terdapat 8 buah ya pada kubus. Diagonal bidang. Nah, ini dia diagonal bidang. Ingat kata diagonal bidang. Ada di sini diagonal ruang, ada bidang diagonal. Ya, unsur yang mau diawali dengan kata diagonal bidang berarti dia merupakan sebuah garis. Ya, diagonal bidang yaitu garis yang terdapat pada bidang. Nah, bidang itu kan tadi sisi ya. Berarti diagonal itu apa sih? Nah, diagonal itu di sini tadi tunjuk ini. Ya. Jadi pada sisi atau bidang ya ditarik ya membagi dua nih atau berseberangan titik dengan titiknya ya ditarik satu ruas garis. Nah, itu adalah diagonal, namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, contoh saya tarik garis dari G dengan B ya, satu dari F dengan C, 2. Setiap sisi ada 2. Nah, karena ada 6 sisi maka setiap sisinya ada 2, maka banyak diagonal bidang itu ada 12 ya, ada 12 diagonal bidang. Nah, tadi sudah disebutkan ya. Nah, kemudian diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu nah ini ya dari A ke G. Terus dari mana lagi? A ke H itu diagonal bidang. Nah, A ke G. Nah, karena dia melintang atau menembus ruang, maka dikatakan diagonal ruang. Jadi kalau kalian punya ruangan dari pojok bawah ke pojok atas yang tidak berdekatan gitu ya. Kalau yang berdekatan itu diagonal bidang. Ya, diagonal ruang itu seperti itu ya. Kalian bisa ilustrasikan di rumah kalian ada ruangan nih. Pojoknya dengan pojoknya kalian tarik satu ruas garis. Ya, ingat pojoknya itu tidak saling berdekatan ya, atau berhimpit, garisnya tidak berhimpit pada bidang gitu. Jadi dia menembus ruang. Nah, itu adalah diagonal ruang. Banyak diagonal ruang pada kubus itu ada 4 ya. Di sini ada AG tadi sudah disebutkan. Kemudian bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini dibentuk oleh 2 buah diagonal bidang yang sejajar. Nah, ya contoh ini AC dengan EG kan sejajar ya. Nah, dia kemudian diarsir daerahnya ya, dibatasi juga oleh ini, maka dikatakan dia adalah bidang diagonal ya. Jadi bidang diagonal bisa kalian artikan bahwa daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang. Nah, jangan terbalik ya, diagonal bidang adalah garis, bidang diagonal adalah daerah atau arsiran nanti bentuknya. Nah, ini nih ada warna kuning, ini adalah bidang diagonal. Baik ya, ada itu sedikit apa yang saya tambahkan dari yang sudah dijelaskan tadi. Next, kita lanjut. Sifat-sifat kubus. Dari unsur-unsur kubus, kamu dapat memahami sifat-sifat kubus, yaitu pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi dan luasnya sama. Kedua, semua rusuk kubus sama panjang. Ketiga, semua diagonal bidang kubus sama panjang. Keempat, semua diagonal ruang kubus sama panjang. Kelima, semua bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang. Ya, saya berikan kalian di LKPD ada 5 ya, 5 tabel atau 5 baris dalam tabel. Sebutkan sifat-sifat kubus. Nah, ini dia, jadi saya nanti tidak menjelaskan lagi. Sifat-sifat kubus pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi dan luasnya sama. Ya, ingat. Nah, itu. Jadi sisi kubus atau bidang kubus itu semua berbentuk persegi. Nah, nanti kalau dijumlahkan semua itu namanya luas permukaan kubus ya. Kemudian semua rusuk kubus sama panjang. Sedikit tadi sudah saya sampaikan bahwa rusuk kubus ada 12 karena terbentuk sisi bidang dari sebuah persegi yang memiliki sisi yang menjadi rusuk. Sisinya sama panjang, maka rusuk semua kubus sama panjang. Lalu kemudian semua diagonal bidang kubus juga sama panjang, semua diagonal ruang kubus juga sama panjang, semua bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang. Nah, ini ya harus dijadikan diingat, semua bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang. Ya, nah itu dia, oke. Nah, inilah sifat-sifat kubus ada 5 ya. Jadi sebelumnya kalian di kelas 7 mempelajari sifat-sifat persegi. Semua sudut dalam persegi panjang 90 derajat. Semua sisi pada persegi sama panjang. Ya, dan lain sebagainya, ada simetrinya, ada yang simetri putar, simetri lipat dan lain sebagainya. Dan di kubus juga ada sifat-sifatnya. Nah, ini ya. Nah, ini sifatnya harus kalian ingat, oke? Dan sudah kalian bisa terapkan ke dalam kubusnya. Baik, kita lanjut. Itu yang kedua nih, sifat kubus yang kedua. Misalkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang rusuk S, maka ukuran dari unsur-unsur kubus dapat ditentukan dengan rumus diagonal bidang sama dengan S akar 2, diagonal ruang sama dengan S akar 3, luas bidang diagonal sama dengan S kuadrat akar 2. Baik, nah waktu
materi teorema Pitagoras. Ingat, kita akan kembali selalu ke materi teorema Pitagoras sampai kapanpun itu akan terpakai ya, namanya teorema Pitagoras. Jadi tidak layak kalian masuk ke sini kalau teorema Pitagoras nggak tuntas. Makanya silakan pelajari lagi pada web yang saya berikan, lihat pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan hingga pertemuan ini yang pertemuan ke-5 ya. Baik, di sini ada diagonal bidang yang bernilai S akar 2. S-nya itu apa? S itu adalah panjang dari rusuknya ya. Jika kalian kembali lagi ke teorema Pitagoras, ada sebuah persegi, diambil diagonalnya, maka panjang diagonalnya itu adalah panjang persegi akar 2. Panjang sisinya akar 2 gitu ya. Panjang sisinya akar 2. Nah, di sini dilambangkan bahwa rusuk dilambangkan S. Nah, bukan sisi ya, tapi dilambangkan S. Mau dilambangkan R juga nggak apa-apa, mau dilambangkan A juga nggak apa-apa. Tapi di sini disimbolkan atau dilambangkan S. Maka panjang diagonal bidangnya adalah S, panjang rusuk akar 2. Lalu luas bidang diagonalnya, Nah, yang mana luas bidang diagonal? Bidang diagonalnya yang ini ya. Nah, itu adalah S kuadrat atau S. Jadi dia dikali panjang rusuk lagi. Jadi ini kan tadi panjang rusuk akar 2 dikali S lagi, maka S-nya menjadi pangkat 2 akar 2. Diagonal ruangnya dikalikan S lagi, maka nanti S akar 3 gitu ya. Nah, S akar 3 karena dia di akar lagi. Ya, jadi ada S panjang kecil akar. Jadi ingat, diagonal bidang S panjang rusuk akar 2 dan diagonal ruang panjang rusuk akar 3. Nah, ini ya. Nah, kalian bisa secara singkat menyelesaikannya. Tapi kalau kalian bingung, kalian gunakan teorema kembali ya, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi sikunya gitu ya. Oke, kita lanjut. Menggambar kubus. Pertama, gambarlah sebuah persegi yang akan menjadi sisi depan kubus. Misal, persegi tersebut diberi nama A, B, F, E. Kedua, buatlah garis yang sama panjang dari tiap titik sudut persegi. Garis A, D dibuat putus-putus karena terhalang pandangan. Ketiga, hubungkanlah setiap ujung garis yang telah dibuat sehingga terbentuk sebuah persegi yang menjadi sisi belakang kubus. Persegi tersebut diberi nama D, C, G, H. Garis CD dan DH dibuat putus-putus karena terhalang pandangan. Kubus yang terbentuk adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, baik ya. Di sini saya tambahkan sedikit untuk penggambaran kubus. Saya lihat hasil LKPD-nya masih banyak yang kurang tepat karena lihat di sini bagian depan, persegi bagian depan dan persegi bagian belakang harus sama ya. Dan lihat di sini kemiringannya, garis di sini juga harus sama. Artinya atas dengan bawah itu terlihat sama, kiri dengan kanan terlihat sama. Walaupun Pak kan semua persegi, semua sisi kubus itu kan sama Pak. Ya, tapi ini hanya sudut pandang saja ya. Tapi di sini sudah diilustrasikan bahwa semua sisinya atau rusuknya juga sama ya. Luasnya sama, rusuknya sama panjang. Namun dalam penggambarannya kita juga harus konkret bahwa atas dengan bawah sama, kiri dengan kanan sama ya kan. Tapi Pak, atas dengan kanan atau atas dengan kiri, bawah ini berbeda. Memang dalam penggambarannya terlihat berbeda. Namun secara konkret dia memiliki sifat yang sama. Pokoknya depan sama atas ini sama nih, walau penggambarannya berbeda. Itu ya, jelas ya. Jadi lihatlah bagian belakang dengan depan sama, atas dengan bawah sama, kiri dengan kanan sama. Pak, kalau kiri dengan kanan beda, nah itu penggambarannya tidak tepat. Gitu ya. Nah, itu jadi aturan penggambaran dalam kubus maupun nanti dengan balok ya. Kita lanjut ya. Jadi ini namanya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini itu penamaan kubus ya. Ya, kenapa di belakang dikasih garis putus-putus? Karena tidak membingungkan kalian bagian mana yang ada di belakang. Karena kalau tidak bukan 3 dimensi ya, ini tidak dibuat garis ini ya. Jadi garis ini sebenarnya tidak terlihat, tapi dibuat terlihat dengan syarat terputus-putus atau garis apa dikatakan karena terhalang pandangan ya. Terhalang pandangan oleh dia nih dan ini ya. Jadi ini garis hayal lah ya. Garis hayal seakan-akan dia terlihat tapi padahal tidak terlihat ya. Itu sedikit penambahan dari saya. Jaring-jaring kubus. Apabila kita mengiris kubus pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan, maka akan terbentuk bangunan datar yang disebut jaring-jaring kubus. Perhatikan ilustrasi berikut. Kubus A, B, C,
D, E, F, G, H diiris pada rusuk A, E, H, D. Kemudian dilanjutkan pada rusuk E, F, B, H, G, C. Kemudian hasil irisan tersebut direbahkan sehingga terbentuk bangun datar yang merupakan jaring-jaring kubus. Iya, baik ya. Nah, ini salah satu bentuk jaring-jaring kubus. Kemarin saya cek hasil LKPD-nya, semua jaring-jaringnya bentuknya kayak gini. Ya, padahal enggak. Nanti ada lagi, kita lihat real time-nya ya. Oke, masih bisa enggak? Nah, nih. Ya, baik. Ketika dia mengiris, contoh saya ambil bentuknya kayak gini ya. Nah, diiris dan tuh ya, kebukanya seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Tidak semua jaring-jaring bentuknya seperti ini. Ya, tapi jaring-jaring banyak. Oke. Nah ini ya hasil dari pembukaannya tadi E dengan E ini harusnya satu di atas tadi ya. Ketika diiris dia terbagi. Nah, ini alas, ini tutup. Ini kalau ini alas, ini tutup. Kalau ini alas, ini tutup. Ya, nah, boleh gitu ya. Oke, kita lihat jaring-jaring yang lainnya. Jaring-jaring kubus yang lainnya adalah. Oke, sebelumnya saya akan sampaikan kalau jaring-jaring ini merupakan bidang datar yang pembentuk bangun ruang itu ya, bangun datar pembentuk bangun ruang yang mana nanti kalian akan hitung seluruhnya yang merupakan luas permukaan pada bangun datar. Jadi jaring-jaring ini ketika kalian hitung luasnya berarti kalian sedang menghitung luas permukaan bangun ruang tersebut. Nah, contoh gini ya, ini kan bangun ruang nih. Nah, saya potong kemudian dijadikan seperti ini ya. Seperti yang sudah saya katakan, tidak berbentuk seperti palang atau salib ya. Tidak semua jaring-jaring itu berbentuk palang atau salib seperti yang di awal tadi ya. Nah, seperti ini kan. Nah, dia dipotong di bagian sini, sini dan sini, dan di bagian sini, sini dan sini, dan juga di bagian bawah sini. Kalau saya bisa tandakan merah, merahnya di sini ya, ikuti tangannya, dan di sini, dan di sini, dan di sini, dan di sini, dan di belakang sini. Ya, nah ini dia. Ketika kalian menghitung semuanya, ini merupakan luas permukaan pada kubus ya. Nah, ini satu jaring-jaringnya, ini jaring-jaring yang kedua. Nah, itu bentuknya. Jadi tolong diperbaiki. Ini pengirisannya di mana nih pengirisannya? Ini pengirisannya di sini, di sini dan di sini. Dan di sini, di bawah dan di satu di sini. Ya, maka dia akan terputus di sini. Nah, kemudian jaring-jaring yang ini, nah ini ya. Ya, kita lihat dia ngirisnya di mana sih? Dia ngirisnya di sini dan di sini, dan di belakang di bagian sini, bagian bawah. Bagian atas ya. Oke, kemudian dipotongnya di sini. Tuh. Ya berbeda kan? Nah, dan ini mungkin masih beda. Ya, tuh, dia dipotong di sini. Ya, jadi masih banyak tuh kalau kalian gambar bentuk-bentuk jaring. Intinya dia mempunyai 6 buah persegi yang sama panjang ya. Jadi ketika kalian jumlahkan luas ini tambah luas ini tambah luas ini, berarti kan ada 6 ya. 6 kali luas persegi. Luas persegi adalah rusuk kali rusuk. Jadi 6 rusuk pangkat 2 gitu ya. Nah, nanti bentuk luas permukaannya. Nah, ini mengenai jaring-jaringnya, jadi kalian harus memahami mana jaring yang bisa terbentuk. Kadang ada pertanyaan, apakah ini merupakan jaring-jaring kubus? Kalian bisa mengilustrasikan sendiri, membentukkan lagi menjadi kubus, dan atau dari kubus menjadi jaring-jaring. Ya, kalian bisa mengilustrasikan untuk bolak-balik seperti itu. Baik ya, bisa tutup semua. Nah, kita lanjut. Luas permukaan kubus. Kita telah mengetahui jika kubus di atas dibuka akan membentuk jaring-jaring kubus yang terdiri dari 6 buah persegi yang sama. Oleh karena itu, luas permukaan kubus sama dengan luas 6 buah persegi. Luas permukaan kubus dapat dirumuskan. Luas permukaan sama dengan 6 kali luas persegi. Luas permukaan sama dengan 6 kali S kali S. Luas permukaan sama dengan 6S kuadrat. Ya, S kali S di sini bukan mengartikan sisi kali sisi, tapi panjang rusuk dikali panjang rusuk gitu ya. Jadi luas permukaan adalah 6 kali panjang rusuk pangkat 2 gitu ya. Luas persegi di sini, nah ini kan persegi ya. S kali S boleh karena disimbolkan S. S itu apa? Panjang rusuk gitu ya. Oke, itu contoh soalnya. Baik. Contoh soal. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 8 cm. Tentukan luas permukaannya. Oke, ya. Jawab Kak. Kita ke volume aja ya. Oke, kita jawab dulu deh. Jawabannya, diketahui S sama dengan 8 cm. Luas permukaan sama dengan 6S kuadrat. Sama dengan 6 dikali 8 dikali 8. Sama dengan 384. Jadi, luas permukaan kubus tersebut adalah 384 cm persegi. Gimana? Mudah ya? Nah, tinggal masukkan saja ke dalam panjang rusuknya berapa. Nah, nanti kalau minta kebalikannya ya tinggal kalian mainkan persamaannya kembali.
Berikutnya dari luas permukaan ada yang dihitung yaitu volume kubus. Untuk menemukan volume kubus digunakan kubus satuan, yaitu kubus yang volumenya satu satuan volume. Untuk membentuk kubus ini diperlukan 8 buah kubus satuan yang diperoleh dari 2 dikali 2 dikali 2. Untuk membentuk kubus ini diperlukan 27 buah kubus satuan yang diperoleh dari 3 dikali 3 dikali 3. Baik, kubus satuan misalkan ada satu ya, ini udah kubus. Kalau untuk membentuk kubus yang lebih besar dibutuhkan ya kelipat pemangkatan 3 dari satu ya. Misalnya di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, berarti untuk yang lebih besar lagi ini kan satu, ini berarti diperbesar 2 kalinya berarti menjadi 2 ya, 2. Nah sini ada 2 berarti kan totalnya ada 8. Nah ini pemangkatan 2 pangkat 3 gitu ya, 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Nah kemudian untuk lebih besar lagi berarti 3 dong ya, 3 sini ada 27 diambil dari 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3. Next berikutnya kalau kita ikutin pola untuk bisa lebih besar lagi ya 4 pangkat 3, 5 pangkat 3. Artinya ya bahwa volume kubus itu merupakan panjang rusuknya berpangkat 3 gitu ya. Kita coba lihat penjelasan berikutnya. Secara umum, jika sebuah kubus mempunyai panjang rusuk S, maka volumenya adalah volume kubus sama dengan S dikali S dikali S. Volume kubus sama dengan S pangkat 3. Nah ya kan, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kalian mencari volume kubus merupakan panjang rusuknya pangkat 3 gitu ya, jadi tergantung panjang rusuknya. Nah kalau misalkan udah kita lanjut aja dulu deh ya. Oke, contoh soalnya nggak perlu, tinggal masukkan saja. Oke, itu bagian singkat daripada kubus ya. Agak lama sih tadi karena ada contoh soalnya. Nanti contoh soalnya kita selesaikan di LKPD. Baik, berikutnya yaitu balok. Pengertian balok. Perhatikan gambar. Bangun di atas disebut balok yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari kamu banyak menemukan benda-benda yang berbentuk balok, seperti dus korek api, dus mie, buku, dan lain-lain. Ya, apa sih bedanya balok dengan kubus? Sedikit saja pergeseran dari balok, dari kubus, geser, nah itu jadi balok. Jadi ketika seluruh rusuk kubus semua sama panjang, namun tergeser ada yang tidak sama panjang, nah maka jadilah balok gitu ya. Nah unsur-unsur balok ini adalah ya sedikit tidak beda jauh dengan si kubus ya, karena bentuknya bersama. Bangun di atas mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kenapa? Karena tidak semua rusuknya sama panjang. Itu yang membedakan. Dan dalam kehidupan sehari-hari banyak. Kita lihat real time-nya, boleh. Coba lihat real time-nya. Nah ini real time-nya. Ya. Bisa kalian cek. Oke. Nah ini. Nah, ya. Kalau posisinya seperti ini, ya next. Nah ini berarti ini depan, sana belakang, sini kiri, sana kanan, ini atas sama bawah gitu ya. Nah itu bagian-bagian yang sama, ya. Nanti akan dijelaskan bahwa depan dan belakang itu merupakan sisi yang sejajar dan sama. Atas dan bawah, kiri dan kanan itu merupakan sisi atau bidang yang sejajar dan sama. Apanya? Luasnya sama. Ya, baik kita lihat. Unsur-unsur pada balok. Ya, ini unsur-unsur pada balok gambar. ya. Oke, di sini masih dapat jeda. Kita lihat sisi dan bidangnya. Pertama, sisi atau bidang. Sisi atau bidang pada balok A, B, C, D, E, F, G, H terdiri dari 6 buah persegi, yaitu A, B, F, E disebut sisi depan, D, C, G, H disebut sisi belakang. Luas sisi depan sama dengan luas sisi belakang. A, B, C, D disebut sisi alas atau bawah. E, F, G, H disebut sisi atas. Luas sisi alas sama dengan luas sisi atas. B, C, G, F disebut sisi kiri. A, D, H, E disebut sisi kanan. Luas sisi kiri sama dengan luas sisi kanan. Baik ya. Oke, ini dapat jeda sedikit. Nah, sudah dijelaskan bahwa yang luasnya sama yaitu depan dengan belakang, kiri dengan kanan, dan atas dengan bawah. Nah, berarti depan sama belakang sama enggak dalam pencarian rumus dalam pencarian luasnya? Sama nanti ya, berarti
Nah, kita lihat rusuknya apa aja yang dipebutnya itu ya. Bawah dengan atas sama rumusnya, kiri dengan kanan sama rumusnya. Nah, permasalahannya mana yang rusuk? Rusuknya ada 3. Kita lihat dulu. Rusuknya apa aja ya? Kedua, rusuk. Balok mempunyai 12 buah rusuk yang terdiri dari 4 buah rusuk panjang, 4 buah rusuk lebar, dan 4 buah rusuk tinggi. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, rusuk panjangnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuk lebarnya adalah A, D, B, C, E, H, F, G. Rusuk tingginya adalah A, E, B, F, C, G, D, H. Ya, baik. Ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Perhatikan bidang bawah dan bidang atas, sisi atas, sisi bawah ya. Sisi atas dan bawah itu berbentuk persegi yang mana dia dibentuk oleh rusuk panjang. Luasnya ya, mencari luasnya itu berarti rusuk panjang dikali rusuk lebar. Nah, kalau kiri dan kanan, rusuk lebar dikali rusuk tinggi. Kalau depan dan belakang, rusuk panjang dikali rusuk tinggi. Itu berbeda. Ya, tapi yang sama hanya depan dengan belakang, kiri dan kanan, atas dengan bawah. Nah, jadi harus dipastikan mana yang menggunakan panjang kali lebar, mana yang menggunakan lebar kali tinggi, mana yang menggunakan panjang kali tinggi ya. Jadi kalian harus perhatikan di situ nanti dalam menghitung setiap bidangnya. Baik, kita lihat titik sudutnya. Saya rasa titik sudut sama ya dengan si Ketiga, kubus. titik sudut. Kita lanjut aja ke Balok diagonal mempunyai bidang. 4 diagonal bidang. Balok mempunyai 12 diagonal bidang. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, diagonal bidangnya adalah A, F, B, E, B, G, C, F, D, G, C, H, A, H, D, E, A, C, B, D, E, G, F, H. Cukup ya, diagonal bidangnya masih sama ya dengan si kubus, tapi ingat kalau di sini ya karena cuma depan dan belakang ya, depan belakang sama itu luasnya, depan belakang kiri kanan atas bawah, maka yang sama panjang juga itu aja ya. Jadi diagonal bidang yang sama panjang terdapat pada di kiri kanan atas bawah depan belakang. Oke ya, tidak semua sama panjang seperti pada kubus. Kemudian diagonal ruang. Nah, diagonal ruang masih sama, semua sama panjang ya. 5. Diagonal ruang. Balok Ingat, mempunyai diagonal 4 ruang buah itu merupakan diagonal. garis ya. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, diagonal ruangnya adalah A, G, H, B, C, E, D, F. Nah, itu ya. Masih sama pada seperti kubus bahwa di diagonal ruang balok itu semuanya sama panjang. Jadi antara si AG, si HB, si EC, dan si DF itu sama panjang. Ingat, diagonal bidang, diagonal ruang merupakan garis. Diagonal ruang dia garisnya menembus ruang, gitu ya. Diagonal bidang dia berhimpit pada bidang atau dinding. Ya, bidang dan sisi di sini sama. Ya, kayak diagonal bidang diagonal. Nah, bidang diagonal sama ya. Seperti tadi saya berikan definisi bahwa bidang diagonal merupakan daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang yang sejajar. 6. Bidang diagonal. Balok mempunyai 6 buah bidang diagonal. Pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, bidang diagonalnya adalah B, C, H, E, A, D, G, F, A, B, G, H, C, D, E, F, B, D, H, F, A, C, G, E. Oke, nah itu ya. Ada 6 juga unsur-unsur pada balok ya. Nah, masih sama tapi berbeda case-nya. Yang sama hanya di titik sudut ya. Kemudian diagonal ruang sama panjangnya. Nah, oke, kemudian titik sudutnya semuanya sama, ada 8. Apalagi yang sama rusuknya tidak sama semua, tapi 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi ya. Kalian bisa ulang lagi atau bantu di pakai catatan kalian. Oke. Kita lanjut pada sifat-sifat balok. Sifat-sifat balok. Pertama, balok mempunyai 12 buah rusuk yang terdiri dari 4 buah rusuk panjang, 4 buah rusuk lebar, dan 4 buah rusuk tinggi. Kedua,
Balok mempunyai 6 buah sisi dengan sisi yang sejajar, mempunyai luas yang sama. Ketiga, balok mempunyai 12 buah diagonal bidang. Diagonal yang terletak pada bidang yang berhadapan mempunyai panjang yang sama. Keempat, balok mempunyai 4 buah diagonal ruang yang sama panjang. Kelima, balok mempunyai 6 buah bidang diagonal. Nah, gitu ya. Dikatakan di situ 12 rusuk, 3 jenis, ada panjang, lebar, dan tinggi. Rusuk panjang ada 3, rusuk lebar ada rusuk panjang ada 4, rusuk lebar ada 4, rusuk tinggi juga ada 4. Ya, total 12. Balok mempunyai 6 buah sisi dengan sisi yang sejajar, mempunyai luas yang sama. Artinya sejajar yang mana? Yang bawah dengan yang atas, yang kiri dengan yang kanan, yang depan dengan yang belakang. Balok mempunyai 12 diagonal bidang. Diagonal yang terletak pada bidang yang berhadapan, yang sejajar tadi yang saya sebutkan itu sama panjang. Balok mempunyai 4 buah diagonal ruang yang sama panjang. Baik, sudah dibahas. Balok mempunyai 6 buah bidang diagonal. 6 bidang diagonal. Apa bidang diagonal? Daerah yang dibatasi oleh diagonal bidang dan rusuk. Ya, itu ya. Jadi kalau yang sejajar pastinya ya, diagonal bidang yang sejajar. Ya. Oke. Jadi balok punya 6 buah bidang diagonal. Apa bidang diagonal? Daerah yang dibatasi oleh 2 diagonal bidang yang sejajar. Ya, oke, kita lanjut ke diagonal bidang balok. Misalkan balok A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang P, lebar L, dan tinggi T. Maka ukuran dari unsur-unsur balok dapat dicari dengan rumus diagonal bidang depan sama dengan diagonal bidang belakang sama dengan akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Diagonal bidang pinggir sama dengan diagonal akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Diagonal bidang bawah sama dengan diagonal bidang atas sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Diagonal ruang sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Ya, ini sudah dikasih rumusannya ya untuk mencari diagonal bidang depan sama belakang, sama penggunaannya PT ya, P dengan T. Kenapa? Karena rusuk panjang dan rusuk tinggi ada di sana, pembentuk segi panjangnya. Lalu kemudian yang pinggir atau yang saya sebut kiri dan kanan itu ada lebar dengan tinggi, ya, rusuk lebar dengan rusuk tinggi, dan kemudian di bagian bawah dengan atas rusuk panjang dengan rusuk lebar, ya. Kemudian diagonal ruang itu cara singkatnya P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat, kemudian hasilnya di akar, ya. Nah, ini adalah tambahan jika kalian nanti menemukan permasalahan mengenai diagonal bidang. Baik, kita lanjut ke jaring-jaring balok. Ya, ini jaring-jaring balok akan dijadikan pencarian atau sebuah ilustrasi untuk luas permukaan. Jaring-jaring balok sama halnya dengan kubus. Apabila kita mengiris balok pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan, maka akan terbentuk bangunan datar yang disebut jaring-jaring balok. Perhatikan ilustrasi berikut. Balok A, B, C, D, E, F, G, H diiris pada rusuk A, E, H, H, D, kemudian dilanjutkan pada rusuk E, F, B, H, G, G, C, sehingga balok tersebut terbuka. Kemudian hasil irisan tersebut direbahkan sehingga terbentuk jaring-jaring balok. Nah, oke, ini jaring-jaring balok jadi sama seperti kubus, tapi karena dia hanya yang berpasangannya yang ini ya, ini bawah, ini atas, ini kiri, ini kanan, ini depan, ini belakang, ya. Jadi nanti ngitungnya itu ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Maka yang P kali L ada 2, P kali T ada 2, L kali T ada 2. Dijumlahkan semua maka jadilah luas permukaan pada balok, gitu ya. Nah, jaring-jaring balok juga tidak seperti palang salib seperti ini ya. Banyak. Jaring-jaring balok yang lainnya adalah, nah, ini dia ya jaring-jaring balok yang lainnya. Nah, masih seperti ini ya, jadi berbentuk kesut seperti kalajengking gitu. Ya. Kemudian ini saya buka, nah seperti ini ya bentuknya. Ini juga saya buka, bisa seperti ini dan juga seperti ini. Nah, ini seperti palang ya, tapi beda dengan yang tadi ya. Nah, tadi kan ini di sini. Ya, dia ininya di sini. Ini kecil di sini. Oke ya. Nah, ini dia bentuk daripada jaring-jaring balok. Nah, semua sama, hanya ini dan ini sama, ini dan ini sama, ini dan ini sama.
oh ini terlihat sama semua, tapi secara sifat depan belakang, kiri kanan, atas bawah yang berpasangan itu yang sejajar luasnya sama ya, dan rusuk-rusuk yang digunakannya sama. Baik, kemudian berikutnya luas permukaan balok. Luas permukaan balok. Perhatikan gambar. Luas permukaan balok merupakan jumlah dari sisi-sisi yang membatasinya. Luas permukaan balok dapat dihitung dengan cara luas balok sama dengan luas A, B, C, D ditambah luas E, F, G, H ditambah luas A, B, F, E ditambah luas D, C, G, H ditambah luas A, D, H, E ditambah luas B, C, G, F. Ya, pada luas permukaan balok. Luas balok sama dengan Belum, ya? P dikali L ditambah P dikali L ditambah T dikali T ditambah P dikali T ditambah L dikali T ditambah L dikali T. Luas balok sama dengan 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Luas balok sama dengan 2 kurung buka PL ditambah T ditambah LT kurung tutup. Iya, baik. Ya, jadinya 2PL tambah 2PT tambah 2LT. Saya lebih ininya di sini interestnya, tapi kalau mau didistribusikan sifatnya ya dikeluarkan duanya, didistribusikan keluar duanya menjadi seperti ini. Tapi tetap harus diingat bahwa 2PL, PL itu bawah atas, 2 kali PT, 2 kali PT itu ada di depan belakang ya. Nah, 2LT itu di kiri dan kanan. Jadi kalian memahami. Nah, nanti kalau ada tentang akuarium kan tanpa tutup gitu ya, jadi nggak boleh pakai ini, harus kalian hitung, oh bawah atas, atasnya nggak ada, berarti 1 PL ya. Oh kemudian misalkan dia akan membuat terowongan ya, berarti terowongan itu tanpa di sini dengan di sini, misalkan seperti itu, berarti kiri kanan nggak ada, berarti nggak pakai 2 LT ya. Sesuaikan. Nah, kalau lengkap semua berarti pakai 2 PL tambah 2 PT tambah 2 LT, seperti itu. Jadi sesuaikan soalnya, tidak semua soal menggunakan rumusan ini. Yang penting kita memahami konsepnya bahwa 2 PL bawah atas, 2 PT depan belakang, 2 LT kiri kanan. Kalau hitunglah luas permukaan terowongan yang dibuat. Nah, lain cerita tuh, terowongan itu kan ada tutupnya, nggak ada tutupnya, nggak ada pintu keluar masuknya tuh nggak dihitung gitu ya. Baik, itu dia. Kemudian kita lanjut ke volume aja ya. Nah, seperti juga pada kubus tadi, volumenya itu kan semua rusuknya sama panjang, jadi panjang rusuk pangkat 3. Nah, karena ini ada 3 jenis, maka jadi seperti ini. Volume balok. Untuk menentukan volume balok, perhatikan gambar berikut. Balok di atas terbentuk dari beberapa kubus satuan. Panjang balok sama dengan 4 kubus satuan, lebar balok sama dengan 2 kubus satuan, tinggi balok sama dengan 2 kubus satuan. Sehingga banyak kubus satuan yang membentuk balok tersebut adalah 4 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Volume balok dapat dirumuskan sebagai berikut. Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Volume sama dengan P dikali L dikali T. Baik, itu merupakan volume balok. Coba kalau kita hitung ya, kotak-kotak yang kecil ini jumlahnya ketika ditumpuk di sini ada 16, termasuk yang tidak terlihat di belakang sana. Maka ketika dibentuk perumusan volume, berarti dia panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi panjang rusuk panjang kali panjang rusuk lebar dikali panjang rusuk tinggi ya, seperti itu. Baik, nanti contoh soalnya dan lain sebagainya kita masuk ke LKP ini. Ya, saya rasa cukup panjang yang sudah disampaikan pada materi kubus dan balok. Saya putuskan dulu, nanti saya sambung ke dalam prisma dan limas untuk part keduanya. Oleh karena itu untuk pembahasan atau materi kubus dan balok kali ini saya sudahi. Mudah-mudahan bisa kalian pahami apa yang sudah disampaikan dan asisten saya sampaikan ya, dan bisa kalian ingat sampai nanti kalian mempelajari mengenai ruang sisi datar, yaitu bagian kubus dan balok. Oke, karena nanti akan ada part 2, saya tutup dulu ya video ini dengan hamdalah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.